Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pilkada serentak pada tanggal 27 November baru saja berlangsung ya. Banyak sekali hal-hal yang menarik dan juga cukup mengejutkan. Salah satunya diantaranya adalah di Pilkada Jakarta ya, di mana secara mengejutkan Pramono Rano itu bisa unggul 50,07. Namun hal ini tidak serta-merta menjadikan calon dari PDIP tersebut menjadi menang, karena memang perhitungan dari KPU belum selesai dan mungkin akan diumumkan pada tanggal 6 atau 7 Desember ini. Namun ada hal menarik di mana kubu dari Ridwan Kamil dan juga Suswono mengatakan bahwa Pilkada Jakarta ada kemungkinan bisa terjadi dua kali putaran, di mana mereka menyebutkan kalau suara Pramono Rano itu belum menyentuh angka 50%. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang banyak orang yang mengira-ngira atau berandai-andai bagaimana kalau Pilkada DKI Jakarta ini berjalan 2 putaran. Nah, ada video yang cukup menarik, cukup seru, di mana Burhanuddin Muhtadi, salah satu pemilik indikator survei indikator, menyebutkan bila mana terjadi 2 putaran ini yang akan terjadi. Nah, bagaimana statementnya? Mari kita simak berikut. Nafasnya lebih panjang ya. Berbicara nafas lebih panjang ya Mas Burhan, kalau misalnya seandainya Jakarta ini jadi 2 putaran, ya kita berbicara bukan mendoakan atau tidak ya, tapi worst case atau not worst case lah. Kalau worst case itu tergantung buat siapa nih worst case-nya ya kan? Tergantung perspektif. Tergantung perspektif kubu mana nih. Kalau ada case 2 putaran Mas Burhan, apakah nafas dari masing-masing kubu itu masih sama panjangnya, atau mungkin siapa yang akan lebih panjang nafasnya antara Ridho dengan Pram Rano? Yang pasti kalau terjadi 2 putaran yang diuntungkan Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil bukan hanya punya semacam second chance untuk bisa mengalahkan Pramono di putaran kedua, tetapi yang paling penting partai-partai pendukungnya itu punya waktu, punya jeda untuk mengumpulkan mobilisasi sumber daya dan mobilisasi politik untuk all out mendukung Ridwan Kamil. Sebelumnya mereka mengurusi banyak tempat kan, karena pemilu serentak, hanya partai-partai tadi terpecah fokusnya, terpecah sumber dayanya. Nah, sementara Pramono hanya didukung 1 partai parlemen. Jadi yang dirugikan jelas Pramono Anung, karena memberi kesempatan buat lawan merekonsolidasi kekuatan, dan tentu saja bisa berbeda hasilnya. Tahun 2017 putaran pertama yang menang Ahok 42%, tetapi putaran kedua habis Ahok ketika 19% pemilih AHY langsung ngeblok ke Anies Baswedan. Jadi artinya pemenang putaran pertama di Jakarta tidak ada jaminan menang lagi di putaran kedua. Makanya saya bisa memahami kalau tim PD Perjuangan all out untuk memastikan 1 putaran. Tetapi saya juga bisa memahami Ridwan Kamil dan timnya all out untuk memastikan 2 putaran. Semuanya all out. Masih all out. Nah, kan berarti kalau misalnya 2 putaran, justru suara dari Darmakun ini yang menentukan akan kemana, lebih banyak ke Pram Rano atau ke Ridho. Kalau case 2017 itu kan Mas Burhan ada turbulensi yang luar biasa. Sehingga anomali itu suara dari AHY ke Anies semua. Betul. Begitu ya. Hampir semua ke Anies. Tapi kalau yang ini, kalau seandainya nih tidak ada turbulensi, normal, cuma mesin partai saja yang lebih terkonsentrasi bergerak. Kalau hari ini pemilih Darmakun most likely ke Pramono. Sebelum ada mobilisasi dari partai pendukung Ridwan Kamil. Tapi lagi-lagi kita kan punya data exit poll ya, kalau terjadi head to head. Nah, penjelasannya sederhana. Pemilih Darmakun, proporsi pemilih non-muslimnya lebih banyak ketimbang pemilih muslimnya ya. Jadi pemilih muslim Darmakun 5%, sementara pemilih non-muslim yang mencoblos Darmakun 18%. Beda. Jadi, nah, pemilih non-muslim ini kan basis PD Perjuangan. Sementara kalau melihat Ridwan Kamil, ada, mohon maaf ya, ada FPI, dan kebetulan kan Pak Suswono mendatangi langsung Habib Rizik, ada PKS ya. Meskipun di kubu Mas Pram ada Anies, tetapi mungkin pemilih non-muslim kalau dikasih 2 pilihan ya lebih dekat ke Pramono. Itu satu. Yang kedua, coba cek
mungkin Zilvia pernah jadi moderator debat kan di Jakarta, terlihat kan bahwa narasi yang dipakai Darmakun itu kan anti status quo, meskipun dia mantan pejabat, tetapi kan narasinya itu anti status quo, dan anti status quo itu lebih dekat ke Pramono, karena Pramono diusung oleh PD Perjuangan, satu-satunya partai yang secara informal, secara formal ya, ada di luar. Secara informal ada Pak BG ya di dalam, tetapi secara formal kan ada di luar. Jadi itu lagi-lagi skenarionya tidak ada mobilisasi 2 bulan 3 bulan ke depan ya. Bisa berubah semua tuh. Kalau tiba-tiba Kim Plus bersatu, ya Mas Pram bisa gigit jari di periode kedua gitu. Ya, itulah tadi analisa dari Burhanuddin Muhtadi, di mana dia menyebutkan pada periode awal video ini, dia menyebutkan yang diuntungkan adalah Ridwan Kamil, karena memang mempunyai giroh atau semangat yang tinggi sekali agar bisa mengalahkan daripada Pramono Soswono. Hal ini juga memang diakui di periode pertama kemarin, di putaran pertama, itu suara Kim Plus itu terpecah ke provinsi-provinsi lain, sehingga hal ini akan memacu semangat partai pendukung untuk bisa mendukung Ridho pada putaran kedua, karena memang mereka tidak lagi terfokus kepada provinsi-provinsi lainnya, jadi hanya satu ke Jakarta. Namun hal ini bisa berlaku pemenangnya adalah Pramono, karena memang suara Darmakun ini 10%, dan kebanyakan Darmakun ini suaranya dari non-muslim, sehingga seperti kita ketahui kalau PDIP ini memang selama ini dikenal sebagai partai nasionalis, berbeda dengan mereka para pendukung dari Ridwan Kamil Soswono, di mana di situ ada FPI dan juga PKS. Jadi bisa dibilang kunci dari kemenangan antara Ridwan Kamil dan Pramono ini adalah di pendukung non-muslim. Namun perlu diperhatikan lagi, andai kan memang semua pendukung-pendukung Darmakun ini beralih ke Pramono, namun pendukung Pramono itu enggan atau malas-malasan untuk ke TPS, itu saja bisa berbalik ya. Ridwan Kamil malah yang menang. Dan tentu saja putaran kedua tetap menarik dan seru untuk disaksikan. Nah, jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.